البدع والأهواء، أهل البدع العقائدية وأهل البدع السياسية. نقول بيننا وبينكم السلف، بيننا وبينكم الكتب، كان فيقول البدع بيننا وبينكم. Rahimahullah ta'ala. Al-hadits tsani wa salasun ba'da arba'imi'ah 432 dalam cetakan ini. Wa an Ibnu Umar radhiyallahu anhuma, dari Ibnu Umar radhiyallahu anhuma, anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala, bahwasanya Rasulullah SAW bersabda, yauma yaqumun nasu li rabbil alamin, tentang ayat ini, pada hari di mana manusia semuanya berdiri untuk Rabbul Alamin. Hatta yaghiba ahaduhum fi rushih, sampai-sampai ada salah seorang dari mereka yang hilang di dalam peluh dia, dalam keringat dia. Ila ansofi udhunaih, sampai di pertengahan telinga dia. Muttafaqun alaih. War roshu, ya rosh, al-araq, yaitu peluh keringat. Tayyib. Ar-roshah sebagaimana disebutkan oleh Ibnu Hajar, peluh itu dikatakan roshah karena dia keluarnya sedikit demi sedikit. Ma'ruf dalam apa? Ketika orang kepanasan atau karena faktor-faktor yang lain, ketakutan yang amat sangat, maka apa? Muncul yang namanya peluh. Tidak keluar langsung apa? Langsung 1 galon, tapi apa? Sedikit demi sedikit. Maka dikatakan ar-roshah, datang sedikit demi sedikit. Tayyib. Dan maka di dalam hadis ini kita mendapatkan faedah betapa panjangnya hari kiamat itu. Ya, seharinya aja 1000 tahun untuk orang yang beriman. Untuk orang kafir seharinya adalah 50.000 tahun. Itu sehari. Gimana 2 hari, 3 hari, 4 hari, wallahul musta'an. Tayyib. Makanya jangan heran, peluh walaupun dia itu datangnya sedikit demi sedikit, tapi karena waktunya sangat panjang, sampai-sampai apa? Terbentuk lautan untuk orang-orang tertentu. Tertentu tapi boleh jadi banyak, karena kebanyakan manusia adalah orang-orang kafir. Kalaupun tidak kafir maka fasik, sehingga ini juga menenggelamkan dia, wallahul musta'an. Itu pun bukan kemudian peluhnya itu begitu kena lantai langsung naik. Telah disebutkan dalam hadis yang sahih, peluhnya itu sudah apa? Masuk ke dalam bumi sejauh 70 dhira', 70 hasta. Kalau 1 hasta kurang lebih berapa, wallahul musta'an? Mungkin 30 cm atau kurang atau lebih. Yarhamukallah. Tayyib, itu 70 kalinya. Betul-betul sangat dalam. Karena apa? Sedemikian banyaknya peluh dia sampai masuk sedalam itu. Ternyata apa? Ternyata tidak juga peluhnya itu habis. Akhirnya apa? Sementara bumi sudah penuh dengan resapan, maka akhirnya naik lagi. Sebagaimana keadaan di dunia ini, kalau datang air hujan tidak langsung banjir, tapi apa? Masuk ke dalam tanah. Kalau tanah sudah terlalu penuh, baru dia akan naik. Tayyib. Ternyata keadaan di akhirat seperti itu, sudah masuk dalam sekali airnya itu. Ternyata apa? Karena peluh masih tak habis-habisnya, akhirnya terbentuk apa? Banjir naik ke atas. Ke atasnya tidak tanggung-tanggung. Disebutkan dalam hadis ini sampai ada orang yang tenggelam sampai ke telinganya. Betul-betul peluhnya itu hampir menenggelamkan badan dia secara total. Bahkan apa? Sampai ke pertengahan kepala. Allahul musta'an. Tayyib. Apa sebab dari peluh ini? Disebutkan oleh Al-Qadhi Iyad di dalam Ikmalul Mu'lim, penyempurnaan dari kitab Al-Mu'lim punya Al-Maziri, yaitu boleh jadi dikarenakan besarnya rasa takut mereka. Kenapa mereka takut? Kita lihat di sini, yauma yaqumun nasu li rabbil alamin, pada hari di mana semua manusia berdiri untuk Rabbul Alamin. Di dunia saja, ketika seseorang berdiri untuk orang-orang yang sebenarnya dia adalah lemah, yaitu apa? Ketika hakim datang, semua disuruh berdiri, itu aja seorang pencuri ketakutan. Waduh, nanti dihukum berapa lama ini saya. Itu aja ketakutan. Demikian pula masalah yang lain-lain. Ketika datang orang yang sangat ganas, sangat kasar, maka orang ini dia akan ketakutan dan akan keluar peluhnya. Maka bagaimana kalau dia itu berhadapan dengan Rabbul Alamin, yang segalanya tidak ada yang tersembunyi baginya, kesalahan-kesalahan para hamba, bahkan dia tahu apa yang terdetik di dalam hati. Bahkan kejadian secara rinci puluhan tahun yang lalu, yang orang ini lupa, Allah ternyata tidak lupa. Ahsahullahu wa nasuh, Allah telah menghitung semua, sementara mereka sendiri lupa terhadap amalan mereka. Tayyib, maka bagaimana seseorang itu tidak merasa gentar? Semuanya ketakutan. Wa anatil wujuhu lil hayyil qayyum, seluruh wajah itu akan tunduk kepada Al-Hayyul Qayyum. Tayyib. Juga dalam ayat yang lain,
Yaitu apa? Wa khasya'atil aswatu lirrahmani fala tasma'u illa hamsa. Dan semua suara betul-betul melirih untuk Ar-Rahman, tidak ada yang berani bicara. Engkau hanyalah mendengar, tidaklah engkau mendengar kecuali sekedar pergeseran kaki karena letih, entah berapa ribu tahun berdiri nanti. Wallahul musta'an. Baik, maka ini adalah menunjukkan suasananya betul-betul suasana yang sangat menakutkan. Para nabi pun tidak mengucapkan kecuali nafsi, nafsi, nafsi. Saya mengurus diri sendiri. Saya tidak meminta kecuali untuk kepentingan saya sendiri. Itu ketika di padang mahsyar. Belum ketika apa? Mereka selamat kemudian memohonkan syafaat. Baik. Maka jangan heran kalau apa? Orang-orang berpeluh dikarenakan ini, yaitu ketakutan yang amat sangat. Baik. Boleh jadi ketakutannya adalah kepada neraka yang mereka menyebut, yang Allah Ta'ala telah menyebutkan, yaitu bahwasanya neraka itu dia memiliki raungan yang sangat dahsyat dari tempat yang sangat jauh. Idza ra'athum mim makanin ba'idin sami'u laha taghayyudhan wa zafira. Apabila neraka itu melihat orang-orang yang jahat tadi dari tempat yang jauh, mereka mendengar neraka itu memiliki suara geraman dan suara raungan. Tentunya ini adalah menakutkan, perkara yang sangat menakutkan. Sebagaimana disebutkan dalam tafsir Ibnu Katsir, riwayat-riwayat sampai tidak ada seorang pun yang mendengar raungan neraka kecuali langsung jatuh berlutut. Demikian pula para malaikat. Allah yang lebih tahu untuk riwayat itu. Tapi ini disebutkan riwayat-riwayat itu oleh Ibnu Katsir. Baik. Ini kemungkinan pertama. Jadi peluhnya itu karena apa? Karena ketakutan yang amat sangat. Kemungkinan yang kedua, sebagaimana di dalam hadis yang lain yang sahih, apa itu? Fa ya'ruku kullu insanin bima ala hasabi amalih. Setiap orang akan berpeluh sesuai dengan amalannya. Semakin banyak dosa, maka akan semakin kepanasan sehingga semakin banyak peluh dan seterusnya. Kalau dia dosanya kurang, maka apa? Dia pun peluhnya kurang, insya Allah, dan seterusnya. Jadi sebab kedua adalah karena apa? Amalannya sendiri. Tayyib. Maka dari sini apa faedah yang kita ambil? Yaitu agar kita tidak mengalami peluh yang sangat menyiksa itu. Belum dapat hukuman, sekitar peluh saja itu sudah terasa sangat menghukum. Maka yang harus dilakukan adalah bagaimana kita menempuh langkah-langkah keselamatan. Langkah-langkah agar kita itu tidak mendapatkan azab, tidak dimurkai Allah dan seterusnya. Langkah keselamatan ma'ruf, yaitu dengan apa? Beriman dan beramal soleh dan seterusnya. Kemudian juga apa? Agar kita tidak mengalami ketakutan yang amat sangat, apa yang harus kita lakukan? Yaitu jadilah wali Allah. Kenapa? Karena wali Allah mereka tidak tertimpa ketakutan dan tidak sedih hati. Caranya bagaimana? Beriman dan bertakwa kepada Allah. Semakin bagus keimanan dan ketakwaan, maka semakin selamat dan semakin apa? Semakin dia mendapatkan keamanan, tidak ketakutan. Karena tidak disebutkan bahwasanya Rasulullah SAW berpeluh, bahwasanya para nabi berpeluh, tidak disebutkan itu. Jelas mereka yang paling berhak mendapatkan keamanan. Baik. Kelanjutannya besok insya Allah. Wallahu a'lam.